Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pekan ketiga kita atau pertemuan ketiga kita di semester ini. Nah, di pekan ini tema kita masih membicarakan tentang mikroorganisme. Jadi, kalau pekan lalu kita membahas tentang mikroorganisme dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari, nah, pekan ini kita membicarakan tentang mikroorganisme dan kerugian yang ditimbulkan olehnya. Jadi teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, kita akan membahas sedikit ya tentang kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme. Nah, jadi teman-teman, mikroorganisme ini tidak selalu menguntungkan ya, tetapi bisa menyebabkan kerugian juga pada makhluk hidup lainnya. Contohnya pada tumbuhan. Jadi pada tumbuhan, mikroorganisme bisa menyebabkan kanker pada batang jeruk. Wah, ternyata kanker ini tidak menyerang manusia aja loh ya, tapi juga pada batang jeruk. Lalu mikroorganisme merugikan ini juga bisa menyebabkan penyakit busuk pada daun labu. Ya, siapa yang suka makan labu? Ya, labu ini adalah sayur yang banyak mengandung serat dan baik untuk pencernaan. Oke, itu pada tumbuhan. Nah, kalau pada hewan, jadi mikroorganisme ini juga bisa menyebabkan penyakit, yaitu penyakit antraks pada hewan ternak. Nah, hewan yang biasa diserang penyakit ini adalah sapi dan kambing. Tuh biasanya ya, kalau hari raya kurban, sapi sama kambingnya harus diperiksa dulu apakah dia punya penyakit antraks atau tidak. Karena kalau dia memiliki penyakit antraks, jadi daging kambing atau daging sapinya tidak layak untuk dikonsumsi. Ya. Kemudian mikroorganisme merugikan ini juga bisa menyebabkan penyakit bengkak pada rahang sapi. Itu pada hewan. Lalu bagaimana pada manusia? Jadi mikroorganisme ini bisa menyebabkan banyak penyakit ya pada manusia. Contohnya nih penyakit diare. Jadi penyakit diare ini menyebabkan kita seringnya buang air besar. Misal nih dalam sehari bisa sampai 3-4 kali kita buang air besar, dan itu sangat tidak nyaman sekali ya, mengganggu aktivitas kita. Kemudian penyakit lainnya ada disentri, tipes, dan lain-lain. Bahkan yang sekarang lagi heboh-hebohnya adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan, menjaga kebersihan, rajin berolahraga, makan makanan bergizi, serta rajin-rajin cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Ya, teman-teman. Nah, itu sedikit informasi tentang tema kita di pekan ini. Kita akan lanjut ke materi matematika. Nah, teman-teman, kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mengenal simbol dan menuliskan nama bilangannya. Nah, di pekan ini kita akan belajar tentang bagaimana membandingkan suatu bilangan, ya. Apa itu membandingkan bilangan? Nah, jadi membandingkan bilangan adalah cara untuk menemukan perbedaan atau persamaan jumlah antara dua buah bilangan, benda, dan lain sebagainya. Jadi membandingkan ini kita membandingkan jumlah benda atau nilai bilangan. Ya, sebagai contoh nih ya, Ibu Siti punya
simbol perbandingan dulu ya. Jadi sebelum kita membandingkan suatu bilangan atau dua buah bilangan, kita harus tahu dulu simbol dari perbandingan. Oke, yang pertama ada simbolnya seperti ini. Perhatikan ya teman-teman, simbolnya itu mulutnya terbuka ke kanan atau dia menganga ke kanan. Apa arti simbol ini? Ya, artinya dia lebih kecil. Kemudian ada simbol lagi seperti ini. Perhatikan ya teman-teman. Nah, ini simbolnya mulutnya terbuka ke kiri atau dia menganga ke kiri. Arti simbol ini adalah dia lebih besar. Kemudian ada satu lagi simbol yang ketiga, yaitu seperti ini. Nah, dia bentuknya adalah dua garis yang sejajar seperti ini. Ini artinya dia sama dengan. Artinya bilangan itu tidak ada yang lebih kecil atau lebih besar. Nilainya sama. Ya, teman-teman. Nah, itu simbol perbandingan. Oke, kita akan coba membandingkan beberapa bilangan ya. Di sini Ibu Siti ada beberapa bilangan. Nah, yang pertama, kita akan membandingkan bilangan 28 dengan 31. Oke. 28 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 31? Ya, betul sekali, lebih kecil. Maka simbol perbandingan yang cocok untuk membandingkan dua bilangan ini adalah ya 28 lebih kecil daripada 31. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, ini ada 43 dengan 34. 43 lebih besar atau lebih kecil daripada 34? Oke, iya betul, dia lebih besar. 43 lebih besar daripada 34. Maka simbol yang cocok untuk membandingkan kedua bilangan ini adalah ya seperti ini ya. Ingat ya, kalau dia lebih besar dia menganga atau mulutnya terbuka ke kiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada bilangan 27 dengan 27. Nah, ini bilangannya adalah sama. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Maka simbol bilangan yang cocok untuk membandingkan dua bilangan ini adalah ya sama dengan. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai di sini kalian paham? Insya Allah kalian paham ya. Nah, kita akan coba lagi ya teman-teman, biar kalian lebih mantap mempelajari perbandingan bilangan ini. Oke, Ibu Siti akan kasih contoh lagi ya. Oke. Nih, di sini ada bilangan 46 dan 39. Nah, 46 lebih kecil atau lebih besar daripada 39? Ya, lebih besar. Maka simbolnya adalah seperti ini. Simbol lebih besar. Oke, berikutnya ada 32 dan 32. Ada tidak yang lebih besar atau lebih kecil? Tidak ada. Nilainya sama. 32 dengan 32 itu nilainya sama. Maka simbolnya yang cocok adalah sama dengan. Oke, kita coba lagi ya. Yang terakhir nih. Nah, 27 dan 35. 27 lebih besar atau lebih kecil daripada 35? Ya, betul sekali. 27 lebih kecil daripada 35. Maka simbol yang cocok untuk membandingkannya adalah lebih kecil. Maka 27 lebih kecil daripada 35. Oke.
Wah, banyak ya contoh dari Ibu Siti. Nah, semoga ini memudahkan kalian ya memahami materi membandingkan bilangan ini. Oke, paham ya? Insya Allah kalian paham. Alhamdulillah materi hari ini selesai. Semoga kalian nanti dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu pekan depan. Dan Ibu Siti tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.